Ketika dilihat dari bangunannya, mereka juga menerapkan bentuk rumah yang tersusun rapi. Selain itu, juga tersedia banyak fasilitas, termasuk masjid, gereja, pasar, tempat rekreasi, penginapan, dan lain-lain. Hal pertama yang harus dikunjungi di Kota Makale adalah mengunjungi kolam. Di tengahnya berdiri patung yang dijadikan monumen pejuang Toraja, yaitu Laki Padada. Airnya tenang dan memberikan suasana yang nyaman. Biasanya, pengunjung akan menghabiskan beberapa jam untuk duduk bersantai di dekat kolam ini. Kolam ini sendiri merupakan ikon Kota Makale. Selanjutnya, ada Bukit Sion. Bukit ini juga merupakan wisata yang layak untuk dijelajahi. Lokasi ini adalah sebuah gereja dengan arsitektur yang indah yang disebut Sion. Waktu terbaik untuk mengunjungi Kota Makale adalah saat festival dan liburan lokal. Misalnya di Tahun Baru, penduduk setempat biasa berkumpul di satu tempat dan melakukan festival tradisional. Karena itu, wisatawan biasanya mengikuti acara ini dan menghabiskan waktu bersama masyarakat Makale yang ramah. Jalan lagi yuk, lanjut. Ada patung Yesus Buntu Burake. Pada dasarnya, tempat ini merupakan objek wisata rohani untuk pemeluk agama Kristiani. Akan tetapi, siapapun bisa menikmati pemandangan alam yang spektakuler dari jembatan kaca. Letak patung ini berada di Kota Makale, tepat di atas Bukit Buntu Burake. Dibangunnya patung ini mereplikasi gaya patung yang ada di Rio de Janeiro, Brasil. Dengan dibukanya area ini, paling tidak wisatawan bisa menikmati ketinggian bukit dengan akses yang lebih mudah dan aman. Jembatan kaca yang mengelilingi patung merupakan jembatan kaca terpanjang yang ada di Indonesia, dengan panjang sekitar 90 meter. Berada di atas jembatan kaca ini, nuansanya seperti sedang melayang di atas ketinggian. Yuk, sahabat Mentari Sulawesi, kita ke Tanah Toraja.